Benarkah unsur hara yang terkandung pada tanah ini bisa berkurang atau hilang ya? Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat para petani kelapa sawit di seluruh penjuru dunia ya. Oke, pembahasan kali ini yaitu adalah apakah mungkin unsur hara yang terkandung pada tanah ini bisa hilang ataupun berkurang ya. Itu jawabannya ya sangat mungkin sekali ya teman-teman. Oke, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut untuk menjaga kestabilan unsur hara yang tersedia pada tanah ini ya teman-teman. Oke, ya ada 4 cara ya teman-teman ataupun solusinya yang dapat kita lakukan ya agar unsur hara yang terkandung pada tanah tersebut ini itu tidak hilang ataupun berkurang ya teman-teman. Untuk cara yang pertama yaitu kalau bisa nih teman-teman ya, kalau bisa gunakanlah penutup tanah, yaitu yang biasanya kita tahu ya teman-teman, yaitu biasa tanaman kacangan atau mukuna biasanya ya. Kalau bisa gunakanlah penutup tanah. Selain penutup tanah itu dapat menyuburkan tanah, ia juga berfungsi untuk menekan gulma ya teman-teman. Jadi pertumbuhan gulma nantinya akan berkurang ya teman-teman. Jadi otomatis dapat mengirit lah peribahasanya ya kan. Tidak perlu kita mengeluarkan uang untuk pembelian racun rumputnya ya. Nah kemudian yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah perawatan gulma secara selektif ya. Jadi pengendalian gulma secara selektif yaitu usahakan piringannya terjaga dengan bagus ya, tidak ada gulma yang mengganggu pertumbuhannya ya, sehingga unsur hara tidak dapat berkurang ataupun hilang nantinya ya. Kemudian ini sengaja teman-teman, ini sengaja tidak saya bersihkan dahulu karena saat ini di sini tuh masih mengalami cuaca ekstrim panas, hujan belum ada. Jadi untuk sementara biarlah terlebih dahulu ada rerumputan kayak gini ya, saya biarkan terlebih dahulu untuk membantu perakaran tanah agar tidak terlalu stres terkena panas ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang ketiga atau selanjutnya yaitu lakukanlah pemupukan secara tepat ya, yaitu tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, dan juga tepat pengaplikasiannya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memakai komposisi pupuk majemuk ya, itu urutannya ya yang pertama kalau bisa organik. Nah, organik itu bisa bersumber dari ini jangkos dan jangan kosong, kemudian dari pupuk hayati bisa juga, kemudian pupuk kandang baik itu kotoran hewan sapi maupun ayam ataupun kambing itu bisa juga, itulah dari sumber organik. Dan selanjutnya setelah organik kemudian pupuklah dolomit untuk menaikkan pH tanah mendekati netral supaya tanahnya netral terlebih dahulu, dan juga selanjutnya barulah kasih pupuk majemuk. Itu komposisi jika teman-teman menggunakan pupuk majemuk ya. Nah apabila teman-teman menggunakan pupuk tunggal, nah sebenarnya pupuk yang terbaik adalah pupuk tunggal ya teman-teman. Cuman terkadang kalau kita mau ngirit biaya, ngirit waktu, dan juga ngirit biaya penaburannya, yaitu biasanya kita memakai pupuk majemuk. Tapi kalau untuk kualitas pupuk tunggal lah yang terbaik ya teman-teman. Kalau untuk pupuk tunggal ya urutannya itu tadi teman-teman. Pertama organik terlebih dahulu yang seperti saya sebutkan tadi, kemudian habis organik selang jangka sebulan barulah kita kasih dolomit. Nah
setelah dolomit nanti jarak-jarak 1 bulan ataupun 2 minggu bisa kita kasihkan RP, fosfat ataupun TSP ataupun STP36, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kalau untuk yang paling bagus yaitu TSP karena dia triple super fosfat ya teman-teman, jadi kandungannya 3 kali lipat dibandingkan rock fosfat ya. Nah, setelah itu barulah kita pemberian urea. Nah, setelah perakaran aktif kemudian pembentukan batang, barulah kita kasih urea, yaitu bertujuannya untuk ke daun dan juga pelepahnya ini teman-teman ya, biar pelepahnya ini tidak mengeras, kemudian daunnya bisa berwarna hijau ya teman-teman. Oke, itulah fungsi urea ataupun nitrogen. Nah, kemudian selang agak 2 minggu ataupun 1 bulan barulah kita kasihkan ke MOP ataupun KCL ya. Setelah semuanya sudah, barulah ke KCL untuk nanti perkembangan di buahnya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya teman-teman, yang keempat adalah yaitu meningkatkan pH tanah dengan memberikan pemupukan kapur ya, yaitu bisa bersumber dari kapur dolomit, yaitu tadi kapur dolomit itu berfungsi untuk menaikkan pH tanah agar mendekati netral ya teman-teman. Jadi kalau keempat itu tadi kita penuhi ya, insya Allah unsur hara yang terkandung pada tanah ini tidak akan hilang ya teman-teman ya. Biar terjaga kesuburan tanah kita, itu tadi teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu subscribe-nya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, amin. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.